Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini merupakan aplikasi dari hukum Gauss, dan saya harap ya pada dasarnya hukum Gauss itu sangat mudah. Yang penting kalian paham konsepnya ya. Dalam hukum Gauss kita sudah membahas bagaimana integral E dot dA sama dengan key enclosed. Key enclosed itu adalah muatan yang ditutupi oleh permukaan Gauss kita ya. Kalau kita punya bola, dalam kasus ini kita punya soal bola, maka permukaan Gauss yang kita gunakan adalah bola juga ya, karena itu yang lebih representatif ya dan lebih simetris ya dengan bolanya. Nah, sekarang kita coba baca soal kita ya. Sebuah logam yang logam A. Oke, ini kata kunci. Sebuah bola logam A. Ini artinya apa? Bolanya berupa konduktor. Ya, bolanya berupa konduktor. Nah, di sini dia disebutkan konduktor tapi logam. Maka itu sudah pasti adalah konduktor. Nah, jadi kita tahu bahwasanya medan listrik di dalam konduktor itu bernilai berapa? Ya, bernilai 0. Ya, jadi medan listrik di dalam konduktor itu bernilai 0. Kenapa? Itu sudah bahas di kelas ya. Nanti lihat lagi materinya ya. Bola logam ini, bola konduktor ini mempunyai jari-jari A dan bermuatan minus Q ya. Dia punya muatan minus Q di sini. Minus Q. Berarti negatif ya. Disusun sepusat. Bahasa di sini sepusat. Artinya dia dua buah bola yang saling mempunyai pusat yang sama ya. Atau bahasa lainnya adalah konsentris. Ya, jadi nanti kalau kalian ketemu istilah bola konsentris atau silinder konsentris, maka itu artinya mereka mempunyai pusat yang sama. Kalau kita punya silinder disusun sepusat atau konsentris, maka dia silindernya seperti ini. Ya. Seperti ini, ya, seperti ini ya. Ini bola ya. Bola logam berongga. Oke, kita punya bola logam berongga. Berarti ini konduktor ya. Mempunyai muatan total positif Q di sini ya. Positif Q. Jari dalam dan luar bola berongga tersebut masing-masing adalah jari-jari luar, jari-jari dalamnya ini 1,5, jari-jari luarnya adalah 2A. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Tentukan medan listrik di dalam bola pejal A. Oke. Kita jawab ya, solusi. A itu pasti kalian sudah tahu jawabannya. Di dalam bola pejal atau di beberapa soal itu sering juga disebut tidak dibuat kata-kata seperti ini. Dia paling menyebutkan tentukan medan listrik di R kecil A, R dari A ke 1,5, R dari 1,5 ke 2 dan seterusnya ya. Yang di sini dia sebutkan untuk membantu kalian. Tapi saya tidak bisa menjamin soalnya nanti akan seperti ini ketika ujian ya. Jadi kalian juga tetap harus paham bahasa matematisnya. Oke. Di dalam bola pejal A. Bola pejal A. Ini tadi berupa bola apa? Bola konduktor ya. Maka medan listrik di dalam bola konduktor itu bernilai 0 ya. Di R kecil A ya. Oke, sekarang kita bahas untuk B. Ya, ruang antar kedua bola, ya berarti di antara ini, di rongganya ini, berapakah medan listrik di rongganya ini? Nah, di sini kita akan menggunakan apa? Hukum Gauss, ya. Kita akan menggunakan hukum Gauss. Ya, bagaimana pernyataan dari hukum Gauss itu? Ya, integral E dot dA sama dengan, nah ini yang saya sebutkan tadi ya, Q enclosed per epsilon 0. Jadi bagi kalian yang belum paham ketika di kelas, di sini saya akan coba jelaskan lagi hukum Gauss. Dan saya harap bisa memahaminya ya. Saya akan coba bahas dengan bahasa yang sederhana. Q enclosed itu artinya adalah, silahkan dicatat ya, muatan yang ditutup oleh permukaan Gauss. Oke, saya akan berikan resep dalam pengerjaan soal hukum Gauss. Step pertama adalah buat permukaan Gauss. Buat permukaan Gauss. Permukaan Gaussnya gimana ya? Oke, kita punya tadi bola di sini. Yang kita cari tadi adalah di R kecil dari A ke 1,5A. Artinya di rongga ini. Ya, berarti saya buat permukaan Gauss berupa bola di sini.
ya pas ya di rongganya ya. Nah, ini ya. Ini saya buat jari-jarinya adalah R di sini. Oke. Nah, saya buat permukaan gausnya. Step yang kedua adalah kita masukkan. Step yang kedua, perhatikan key and close-nya. Perhatikan muatan yang diselimuti oleh muatan enclose ya. Diselimuti, bahasanya diselimuti atau ditutup ya, di cover oleh permukaan Gauss. Permukaan Gauss-nya. Nah, di sini muatan yang ditutupi oleh lingkaran merah ini apa? Hanya muatan minus Q ya, yang positif Q enggak kan? Tidak ya, karena dia berada di luar ini. Nah, yang diselimuti oleh permukaan Gauss-nya adalah minus Q-nya. Maka kita punya integral E dot dA, ya berarti saya punya E, integral tertutup dA, ya sama dengan Q enclose-nya adalah minus Q per epsilon 0. dA di sini adalah luas permukaan dari bolanya tadi ya, yaitu berarti 4 PR kuadrat. Ya, sama dengan minus Q per epsilon 0. Maka kita punya medan listriknya adalah minus Q per 4V epsilon 0 R kuadrat. Ya, ini adalah medan listrik di rongganya. Ya, atau di antara A ke 1,5A. Oke ya. Nah, sekarang kita cek untuk C. Di daerah dari 1,5 ke 2A. Ya. Berarti dari sini ke sini. Ya, ini. Di R dari 1,5A sampai 2A. Itu artinya berada di dalam bola ini ya. Bola B ini ya, di dalam bukan rongga ya. Jadi tadi dia berongga, lalu dia punya ketebalan. Ya, di dalam ketebalan bolanya ini, maka ini sama aja juga dengan medan listrik di dalam konduktor. E-nya adalah 0. Cukup gampang ya. Iya. D, di luar bola. Di luar bola berarti saya gunakan apa? Hukum Gauss juga ya. Kita menggunakan hukum Gauss. Kita perhatikan ya. Coba lihat. Saya buat warna hijau sekarang ya. Berarti saya mencari medan listrik di luar bola. Di R besar 2A. Artinya saya akan membuat permukaan Gauss di sini kan. Ya. Ini tadi, ini sekarang adalah R-nya. Oke, saya sudah buat ya. Maka saya punya, nah, step pertama sudah kita buat. Step kedua, Q enclose-nya berapa Q enclose-nya? Perhatikan di sini Q enclose. Tadi Q enclose itu apa? Muatan yang diselimuti oleh permukaan Gauss. Ini permukaan Gauss saya. Muatan yang diselimuti apa aja? Positif Q, lalu min Q. Ya. Ini sekarang kita membahas yang ini ya. Oke, saya hapus di sini nanti biar nggak bingung-bingung ya. Oke, saya ulang. Jadi kita punya muatan di sini minus Q, di sini positif Q ya. Iya, benar positif Q. Oke, muatan yang diselimuti jadinya adalah positif Q dan min Q ya. Maka saya punya di sini positif Q, min Q. Maka muatan enclose-nya berapa? Sama dengan 0. Which means ketika saya masukkan ke dalam hukum Gauss saya, integral E dot dA, Q enclose per epsilon 0, Q enclose-nya tadi bernilai 0 ya, maka saya punya medan listrik di sini bernilai 0. Ini karena besarnya sama, muatannya atau jenisnya berbeda ya, maka dia positif Q dan min Q. Saya dapat E sama dengan 0. Oke, nah saya sudah dapatkan untuk A, B, C, D. Nah, yang di E ada pertanyaan lanjutan. Buat plot dari besar medan listrik tersebut terhadap jarak. Ya, nah ini menarik. Berarti di sini kita diminta untuk membuat plot. Oke, saya buat di sini ya. Hapus bagian ini dulu. Berarti kita disuruh membuat plot ya. Sekarang kita buat sumbu. Ya, kita buat seumpamanya sumbu ini adalah E ya.
Lalu saya punya, ini adalah R ya. Ini adalah R kita. Nah, perhatikan, ini E. Ya. Posisinya tadi yang kita tinjau adalah di R kecil a, berarti saya punya di sini A, saya punya di sini 1,5A, saya punya di sini 2A ya. Ini yang kita tinjau tadi ya. Oke, kita perlihatkan sekarang. Di dalam bola pejal atau di dalam atau dari 0 ke A, medan listriknya adalah bernilai 0. Maka saya plot seperti ini. Kan 0 ya. Ya udah seperti ini. Nah, perhatikan. Sekarang di antara kedua bola di R ini ini. Kita dapat di sini satuannya atau bentuknya adalah minus. Oke, ini kan konstan nih ya, bisa kita lihat. Maka di sini bagian sini E-nya sebanding dengan minus 1/r², ya. Berarti kita harus membuat kurva minus 1/r². Kalau positif dia bentuknya seperti ini, berarti kalau negatif bentuknya seperti ini. Dan dia hanya sampai di 1,5. Karena lewat dari 1,5 dia sudah bernilai 0. Paham? Berarti saya buat seperti ini. Seperti ini ya. Maka saya buat sekarang, saya punya kurva seperti ini. Ini adalah kurva minus 1/r². Ya, kira-kira seperti inilah. Minus, ini kurvanya adalah minus 1/r². Lalu dari 1,5A ke 2A, ini medan listriknya adalah 0. Berarti seperti ini juga ya. Lalu dari lebih besar dari 2 atau di luar bola A, tadi medan listriknya adalah 0. Ya udah, jadi kita punya seperti ini. Ya, berarti medan listriknya hanya ada di rongga bola tersebut, ya. Nah, ini adalah solusi untuk soal nomor 2. ABCD cukup gampang jika kalian bisa memahami muatan yang diselimuti oleh permukaan Gauss tadi. Di situ kuncinya ya. Oke. Kalau sudah memahami ini, kita coba lanjutkan ke soal nomor 3.